Nah, ini kita coba hadirkan informasi dari mancanegara, ini dari wilayah Maroko. Jadi ada gempa berkekuatan 6,8 magnitudo yang mengguncang wilayah Maroko pada hari Jumat kemarin. Ya, pemirsa, dan akibat gempa ini setidaknya ada sebanyak 2.000 orang ini tewas. Bahkan selain korban meninggal dunia, pemirsa, ada sebanyak 2.000 lebih korban luka-luka. Bahkan 1.000 diantaranya ini mengalami kritis. Pusat gempa ini berada di sekitar 72 km barat daya Marrakesh. Kemudian juga pemirsa, otoritas Maroko mencatat pada Minggu pagi ini korban tewas menembus 2.000 jiwa dan lebih dari 2.000 orang lainnya terluka, termasuk sekitar 1.400 orang dalam kondisi kritis. Gempa bumi di Maroko ini dinilai yang paling mematikan di negara tersebut dan lebih dari 6 dekade gempa ini terjadi juga di pegunungan High Atlas di Maroko pada Jumat malam dan merusak bangunan bersejarah di Marrakesh, di kota terdekat di pusat gempa. Ya, pertanyaan kita bersama adalah dampak dari gempa berkekuatan 6,8 magnitudo ini apa dan bagaimana kondisi dari warga negara Indonesia di sana, Gita ya? Ya, betul sekali. Pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini, kita akan langsung berbincang dengan Duta Besar Indonesia untuk Maroko. Sudah bergabung bersama kami Bapak Hasrul Azwar Hutasuhud. Selamat sore waktu Jakarta, Pak Hasrul. Kita ingin mengetahui bagaimana terlebih dahulu, Pak, kondisi terkini di Maroko, Pak. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ingin menyampaikan bahwa sampai hari ini update informasi dari Kementerian Dalam Negeri Maroko, korban tewas sejumlah 2.012, korban luka sebanyak 2.059. Alhamdulillah, seluruh WNI yang menetap di Maroko sejumlah 500 orang dan sejumlah WNI yang berkunjung ke Maroko termasuk peserta delegasi Indonesia yang menghadiri konferensi internasional ke-10 Geopark yang diadakan oleh UNESCO Marrakesh di pusat gempa, semuanya dalam keadaan selamat dari musibah gempa dan kondisi mereka sehat walafiat. Yang kedua, pemerintah Maroko telah menetapkan 3 hari masa berkabung sejak tanggal 9 September 2023. Yang ketiga, selepas sholat zuhur pada hari ini, seluruh masjid di Maroko akan melaksanakan sholat gaib, sholat jenazah untuk para korban musibah gempa Maroko. Wilayah-wilayah yang terkena dampak gempa di Maroko terkonsentrasi di 6 wilayah, yaitu di Marrakesh, di Ouarzazate, di Al-Hous, di Azizal, di Taroudan, dan di Khiawa. Ini tim penyelamat dari aparat Maroko terus melakukan pencarian dan tentu mereka akan mengupdate jumlah korban karena masih ada korban yang tertimbun di dalam runtuhan bangunan. Berikutnya, sudah ada 2 negara yang masuk ke Maroko membantu tim
di Maroko, yaitu Spanyol telah mengirim personilnya dan negara Tunisia juga sudah mengirim tim medis untuk membantu aparat di Maroko. Telah terjadi gempa susulan tadi pagi, sekalipun agak ringan, 4,5 skala Richter, namun tidak ada korban sama sekali. KBRI Rabat sejak kemarin sudah menyiapkan posko, menyiapkan sarana prasarana infrastruktur di KBRI Rabat bila terjadi satu waktu yang menyebabkan ada korban di kalangan WNI. Namun alhamdulillah seperti saya katakan tadi, belum ada satupun korban dari WNI, dan hotline kami juga di nomor plus 212 66 10 95 995 belum pernah menerima informasi ada WNI yang terdampak akibat musibah gempa. Kira-kira itu update situasi pada hari ini. Silakan. Oke, Pak Asrul, belum ada warga negara Indonesia, ya kita harapkan tidak ada yang terdampak memang dan kondisinya sehat-sehat semuanya. Tapi untuk penanganan warga yang terdampak ini seperti apa? Apakah mereka ini masih tetap diperbolehkan untuk tinggal di rumah mereka dengan radius tertentu atau seperti apa sebetulnya? Oh iya, jadi TV One mereka tetap tinggal di daerah mereka selama ini. Tidak ada masyarakat WNI yang hijrah dari satu kota ke kota lain. Bahkan ada puluhan orang yang tinggal di Marrakesh, di pusat gempa. Ada 7 orang mahasiswa kita. Ada beberapa tenaga pekerja di perhotelan. Ada yang jadi chef, ada yang juga bekerja di spa, tetap berada di Marrakesh. Dan mereka tidak menjadi korban gempa. Dan mereka terus menghubungi kita kalau ada sesuatu yang mereka perlukan. Dan hotline kami 24 jam. Kami punya pengalaman yang sangat mengesankan ketika di masa COVID. Jadi segala prosedur, segala hal-hal yang dibutuhkan, kami sudah siap mengantisipasi hal-hal yang tidak kita harapkan. Ya. Situasi di Marrakesh sendiri seperti apa, Pak? Untuk para korban gempa ini apakah ada posko pengungsian atau seperti apa saat ini penanganan gempa di sana? Ya, pihak kerajaan Maroko menyiapkan sentra-sentra tempat penampungan korban, keluarga korban, rumahnya yang runtuh sama sekali, korban yang tidak punya tempat tinggal sama sekali, itu disiapkan oleh pemerintah kerajaan Maroko di Marrakesh dan di 6 wilayah yang saya sebut tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Hasrul atas informasinya, sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Salam Selamat untuk sore. teman-teman di sana. Selamat sore. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.